Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Dewi Srianingsi dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan membacakan artikel opini yang saya buat mengenai akulturasi budaya dalam lintasan sejarah. Belakangan ini, perdebatan soal budaya asli semakin sering muncul, terutama di media sosial. Tidak sedikit yang menganggap bahwa suatu budaya kehilangan keasliannya ketika sudah bercampur dengan unsur luar. Cara pandang seperti ini terasa sederhana, tetapi jika kita lihat dari perspektif sejarah, justru cenderung menyesatkan. Sebab, hampir tidak ada budaya di Indonesia yang benar-benar lahir tanpa proses pertemuan dan proses percampuran. Mereka justru menafsirkan dan mengolahnya sesuai dengan kebutuhan, serta kondisi lokal yang ada. Nah, proses ini di setiap fase perkembangan budaya selalu dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia luar. Pada masa pra-Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara memang hidup dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, mereka tidak sepenuhnya terisolasi. Aktivitas perdagangan antar pulau sudah membuka ruang interaksi budaya meskipun dalam skala terbatas. Kontak-kontak awal ini menjadi fondasi penting yang membentuk akulturasi, bukan sekedar percampuran dua budaya, tetapi proses yang panjang yang melibatkan penyesuaian, negosiasi, dan seleksi. Artinya, masyarakat tidak pernah sepenuhnya pasif dalam menerima pengaruh luar. Mereka justru menafsirkan dan mengolahnya sesuai dengan kebutuhan, serta kondisi lokal yang ada. Nah, proses ini di setiap fase perkembangan budaya selalu dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia luar. Pada masa pra-Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara memang hidup dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, mereka tidak sepenuhnya terisolasi. Aktivitas perdagangan antar pulau sudah membuka ruang interaksi budaya meskipun dalam skala terbatas. Kontak-kontak awal ini menjadi fondasi penting yang membentuk keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar di periode berikutnya. Dengan kata lain, akar akulturasi sudah muncul bahkan sebelum masuknya pengaruh besar dari luar. Perubahan signifikan mulai terjadi periode Hindu-Buddha, sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15. Masuknya pengaruh India sering dipahami sebagai proses dominasi budaya luar. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Candi Borobudur contohnya, sering dianggap sebagai simbol ajaran Buddha dari India. Tetapi jika diperhatikan lebih jauh dan lebih detail, relief-reliefnya itu justru banyak menggambarkan kehidupan masyarakat lokal. Nah, hal ini serupa juga yang dapat kita lihat di Candi Prambanan, yang mengangkat kisah Ramayana dari India, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekspresi budaya Jawa yang khas. Bahkan, dalam kehidupan sosial, pengaruh Hindu-Buddha ini tidak diterima secara utuh. Sistem perkawinan, tradisi upacara, hingga konsep kekuasaan mengalami penyesuaian dengan struktur masyarakat lokal. Disinilah terlihat bahwa masyarakat Nusantara tidak sekadar meniru, melainkan mengolah dan menciptakan bentuk baru dari kebudayaan yang datang. Pola yang relatif berbeda terlihat pada periode Islamisasi sekitar abad ke-13 hingga abad ke-17. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui jalur perdagangan dan pendekatan budaya. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo menggunakan media lokal seperti wayang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Menariknya, wayang yang sebelumnya syarat dengan kisah Mahabharata dan Ramayana dari tradisi Hindu kemudian diberikan tafsir yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi yang sudah tidak dihapus tetapi diberi makna, dan disinilah akulturasi terlihat sebagai sebuah proses transformasi, bukan pengganti atau pengubah. Nilai baru masuk tanpa memutus kesinambungan budaya lama,
sehingga masyarakat tetap merasa memiliki tradisi lamanya. Memasuki periode kolonial sejak abad ke-16, dinamika akulturasi menjadi lebih kompleks. Kedatangan bangsa Eropa membawa relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama pada bidang politik dan ekonomi. Akulturasi tetap terjadi, salah satunya adalah arsitektur Indis. Ini dia yang memadukan gaya bangunan Eropa dengan menyesuaikan terhadap iklim tropis dan kebiasaan hidup masyarakat lokal. Menurut Dennis Lombard, kehidupan masyarakat Indonesia modern justru banyak menunjukkan lapisan-lapisan pengaruh budaya yang bertumpuk. Nama, simbol, tradisi yang mungkin berakar pada Hindu-Buddha itu sendiri, tetapi pada praktiknya terus berkembang mengikuti zaman. Ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak berhenti pada masa lampau, melainkan terus berlangsung dan terus berkembang. Akulturasi juga terlihat dalam pembentukan gagasan kebangsaan Indonesia. Contohnya adalah Pancasila. Pancasila lahir dari dialog panjang antara berbagai pemikir nasionalisme modern, nilai-nilai Islam, serta gagasan-gagasan kebangsaan Asia yang berkembang pada abad ke-20. Bahkan, konsep seperti Nasako menunjukkan upaya mengakomodasi keragaman ideologi yang hidup di Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, gagasan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama dibentuk oleh semangat kompromi dan toleransi. Akulturasi juga dapat dilihat melalui fenomena budaya luar seperti K-pop yang digemari generasi muda Indonesia. Tetapi, berbeda dengan masa lalu, proses akulturasi ini sangat berlangsung lebih cepat. Budaya luar masuk melalui media digital tanpa batas, seringkali tanpa proses penyesuaian yang mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita menjadi subjek dalam proses akulturasi atau justru hanya menjadi konsumen budaya global? Saya melihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada akulturasi itu sendiri, melainkan pada cara kita memandang, cara kita menyikapi, cara kita menerima. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh dari luar tidak pernah diterima begitu saja. Ia selalu diolah, ditafsirkan, dikembangkan, dan dikreasikan menjadi sesuatu yang lebih khas Indonesia. Bahkan, apa yang kita anggap asli hari ini pun pada dasarnya merupakan hasil dari proses yang panjang. Sebagai mahasiswa sejarah, saya memandang bahwa pemahaman terhadap proses ini sangat-sangat penting. Sejarah tidak hanya berfungsi sebagai sebuah catatan masa lalu, tetapi juga sebagai alat untuk memahami perubahan di masa kini. Dari sejarah, kita belajar bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Namun, kemampuan itu lahir dari proses seleksi dan kesadaran, bukan dari sikap penerimaan secara pasif. Pada akhirnya, akulturasi budaya dalam lintasan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang terus dibentuk. Tantangan kita hari ini bukan menjaga budaya itu agar tetap murni, tetapi memastikan bahwa setiap pengaruh yang datang dapat kita olah secara kritis, sehingga akulturasi tidak akan melemahkan budaya asli kita, tapi justru memperkaya dan memperkuat budaya asli Nusantara.